Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Ramadan pencerah hati, penyejuk jiwa di bulan suci. Subhanallah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bersua kembali di kesempatan kali ini di hari ke-27. Tidak terasa kita sudah lihat banyak sekali persiapan-persiapan untuk menyambut bulan suci, yaitu di hari yang fitri. Dan tentunya pemirsa, kita tak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga tercinta, para sahabat, dan tentunya semua pengikut-pengikutnya di muka bumi ini hingga akhir zaman. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan baiklah pemirsa, di suasana yang indah di sore hari ini saya sangat bahagia sekali saya dikunjungi oleh bunda-bunda kami yang luar biasa cantik-cantiknya, semangat-semangatnya, yaitu bunda-bunda kami dari Fosi Mata Kota Kupang Rayon 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak semuanya, warnanya putih, jilbabnya merah, semangat. Senyumnya Bunda, senyumnya Bunda, senyumnya. Subhanallah, luar biasa sekali. Dan pemirsa, kita punya tema ini, tema kita santai, kita ambil santai sekali tentang cantik senyum itu indah. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini pemirsa ya, karena kalau kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah yang paling sederhana adalah senyum. Dengan senyum kita aura yang akan timbul dalam diri kita, aura positif adalah cantik sesungguhnya. Dan baiklah pemirsa, seperti biasa di acara Sapa Ramadan setiap sorenya kami selalu buka dengan sapaan yang paling khas, yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini pemirsa, surah Quran yang akan Al-Munafikin ayat 10 dan 12. Kepada ini Bunda kami persilakan. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia bertanya menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Hafsah dan juga Bunda Nurmiyati yang tentunya seperti biasa siraman kalbu buat kita, karena betapa indahnya kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang melantunkannya juga mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kita yang mendengarkan, subhanallah. Dan satu ayat, jangankan satu ayat, satu hurufnya saja mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan baiklah pemirsa, nanti kita masuk juga pada segmen kuis kita. Bagi pemirsa di mana saja Anda berada, di sini kami menyiapkan kupon dari Bandung Jeans. Dari Bandung sini Anda bisa mendapatkan mukena, bisa sajadah, kemudian bisa tasbih dan lain sebagainya. Pokoknya alat-alat sholat. Dan alhamdulillah sekali kalau Anda selalu memantau acara kami di setiap sorenya, karena Anda bisa membawa pulang salah satu kupon yang ada di tangan saya ini. Ada dari Bandung Jeans, kemudian check up gratis dari Dompet Duafa. Bagi pemirsa yang memang tidak ada pamali ya, kalau anak muda pun harusnya bisa check up ya, seperti gula darah, kolesterol, dan asam urat. Dan baiklah pemirsa, nanti Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami yang insya Allah akan standby di 827722. Jangan lupa kode area di luar Kota Kupang 0380827722. Dan baiklah pemirsa, tema kita ini simple dan sangat sederhana sekali, identik dengan yang namanya perempuan, identik dengan namanya wanita, yaitu senyum cantik itu indah, tidak akan lepas yang namanya ibadah. Dan baiklah pemirsa, kita langsung saja masuk ya pada segmen kita, yaitu segmen tips. Kali ini ibu-ibu dari Fosimata Kota Kupang Rayon 3 dalam mempersiapkan akan sharing dengan pemirsa di mana saja berada. Kami angkat, kalau mau dibilang ini tajil ya, atau temanya sangat ringan, yaitu bajongko. Saya kurang paham kalau di daerah-daerah lain dikatakan apa, tapi kalau di Kota Kupang biasa yang paling pasti biasa disebut adalah bajongko. Kita akan lihat sama-sama kira-kira bahan-bahannya apa, kemudian prosesnya seperti apa, walaupun hanya lisan ya, tanpa praktek, tapi tentunya bisa menginspirasi semua pemirsa di mana saja berada di kesempatan kali ini. Baik, kita langsung saja. Sapa Ramadan pencerah hati. Subhanallah, selalu memberikan kesejukan di bulan suci Ramadan ini. Dan baik, mungkin yang akan mempraktekkan ini dengan Bunda siapa ya? Dengan Bunda siapa? Selamat. Bunda siapa? Ibu Selamat. Ibu Selamat. Yeah. Bunda namanya sendiri siapa Bunda? Ibu Hadijah. Ibu Hadijah. Yeah. Aduh, subhanallah, luar biasa sekali. Silakan berdiri Bunda. Sama-sama dengan Ian Bunda, kita nyapa pemirsa. Silakan Bunda. Kita sapa pemirsa. Nah, pemirsa, kemarin-kemarin kan kita sudah masuk acaranya itu, tipsnya itu tutorial hijab. Ada hijabnya seperti kemarin Bunda nonton, insya Allah nonton Bunda ya? Nonton ya. Nonton. Bunda nonton ya. Jadi kemarin itu tutorial hijab tentang mengenakan hijab yang sangat simpel dan sederhana ke pesta. Kemudian kadang-kadang ke mall juga suka ya Bunda ya? Iya, sering. Ya, sering ya. Orang berhijab itu wajib Bunda ya? Iya. Ya, diberikan hidayah ya Allah. Ya, subhanallah. Baik, kali ini tentang takjil ya. Kemarin kita kan sudah hijab, kita sharing lagi. Hari ini agak beda dikit. Kita masuk pada mempersiapkan menu takjil. Nanti sebentar Bunda. Ya. Menu takjil untuk berbuka puasa. Biasa menu ini bagus tidak Bunda kalau pas kita sahur? Kalau sahur kurang begitu. Kalau sahur memang nggak pas Bunda ya, karena kalau kita sahur kita butuh sesuatu asupan yang penuh dengan karbohidrat dan gizi Bunda ya, karena kita akan beraktivitas seharian penuh. Iya Bunda, saya setuju. Baik, di sini Bunda punya kue bajongko. Beta mau tanya dulu sama Bunda, karena kebetulan kan ketemu di NTT ya.
Kalau bajongko di luaran sana itu apa ya Bunda ya? Mungkin Bunda yang dari luar-luar, saya punya Bunda yang cantik. Itu apa Bunda ya kalau bisa kita di luaran sana? Kalau di Padang itu biasanya apa Bunda? Mic-nya Bunda silakan mic-nya. Kita sharing-sharing Bun, kita sharing-sharing. Karena tema kita ini tentang cantik, senyum itu indah alias ibadah. Oh, luar biasa sekali. Nah, itu Bunda kalau di Padang itu apa ya Bunda? Kalau kita punya kue kayak begini, ada nggak kira-kira yang mirip-mirip kayak gini Bunda? Langsung Bunda. Oh, duduk bajongko ya. Tapi kalau apakah ada kue kayak panganan camilan seperti ini? Kalau ada panganan camilan seperti ini mirip-mirip kayak begini ada nggak tidak Bunda? Di Padang? Biasanya bubur sumsum. Nah, dia mirip sama bubur sumsum. Kalau di Jawa juga kayak gitu ya. Iya. Ya, bubur sumsum. Sedangkan kalau kita di NTT Nusa Tenggara Timur ini bajongko. Nah, itu biasanya kalau kita lihat biasa nih di bulan Ramadan seperti ini sangat indah sekali karena kalau mau dibilang itu menjadi objek wisata. Salah satu banyak orang yang akan datang ke Nusa Tenggara Timur khususnya Kota Kupang adalah ingin melihat takjilnya di sore hari. Dan alhamdulillah sekali itu yang sering datang ke sana untuk berbelanja dan lain sebagainya itu Bunda, itu bukan kita saja yang berpuasa. Yang membuat saya kagum itu bukan saja kita yang berpuasa Bunda ya, tapi mereka-mereka saudara-saudara kita yang ikut nimbrung, ikut ngabuburit, bahagia, sambil hunting atau mencari makanan camilan-camilan ringan seperti ini Bunda. Bunda senang nggak kalau sore-sore kita ngabuburit lihat semuanya serba, waduh segar-segar Bunda. Senang sekali. Bunda biasa favorit apa saja biasanya kalau di tempat takjil gitu, biasa jualan-jualan takjil itu biasanya apa saja Bunda suka di situ? Ya saya juga termasuk jualan. Bunda juga jualan? Oh iya. Jadi kalau sehari-hari Bunda-Bunda ingin berbelanja, mungkin ayahanda juga abah abi yang ingin jalan-jalan ngabuburit, salah satunya kita punya Bunda nih ya, nyiapin juga ya, jualan takjilnya. Baik, kalau kita berbicara ya pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita mau lihat bubur sumsum alias bajongko ini, dia punya istilahnya kalau mau dibilang degradasi kombinasi gizinya itu luar biasa sekali. Zaman dulu waktu zaman buyut saya, kalau masih zaman mama sudah hilang. Kemudian zaman buyut itu biasanya digunakan ini kalau di Jawa Barat itu biasa digunakan itu beras direndam kemudian ditumbuk. Kalau kita gitu Bunda. Jadi waktu tekstur kita merasakannya itu di lidah masih ada rasa kasar-kasar ya Bunda ya. Nah, sekarang ini semua serba instan Bunda ya. Semua serba instan, jadi dibeli di toko aja langsung seperti ini. Jadi kalau dibilang itu beras ketan itu lebih halus sih Bunda ya. Baik. Di sini Bunda kita bisa sharing-sharing bahan-bahannya apa-apa saja ini Bunda karena salah satu yang juga suka menjajakan ini di jajanan sore hari itu menjelang Ramadan seperti ini, itu bahan-bahannya mungkin Bunda bisa sampaikan ke pemirsa? Sok mangga atuh. Ya. Bahan ibu-ibu sekalian, bahan-bahan ini adalah tepung terigu, santan kelapa dan gula merah. Ya, bahan yang sangat sederhana ya. Dan kebetulan saya juga sudah kurang informasi dari Ibu Ketua kami, jadi saya sudah langsung. Ibu Bunda Ketua mungkin bisa berdiri. Karena saya punya Bunda Ketua bisa langsung berdiri aja. Saya minta Bunda instruksi dari jauh, bisa kan? Kita sharing-sharing jauh saja Bunda ya. Ya. Jadi karena itu Bunda Ketua, Bunda instruksi dari jauh gitu ya. Bunda dari instruksi dari jauh. Atau memang mungkin bisa dibawa ke sini? Bisa sambil pelan-pelan mungkin Bunda? Ya silakan. Dengan Bunda siapa ini Bunda? Nur Aini Wahid ya. Bunda bisa sama-sama berdua bisa menjelaskan ke pemirsa pembuatan bajongko itu seperti apa, mungkin dari bahan-bahannya dulu. Mungkin Bunda bisa deketin mic-nya ya. Baik. Ibu-ibu, bajongko ini sungguh lezat tapi terbuat dari bahan yang sungguh sederhana. Dari ada tepung terigu, kemudian santan kelapa dan gula merah. Kalau mau agak gurih sedikit ditambahin garam. Nah, kemudian bahan-bahan ini mungkin bisa dipraktekkan. Bahan-bahan ini nanti akan dicampur menjadi satu ya. Kita masukin dulu tepung terigunya ya, kemudian dicampur dengan santan. Santannya bisa menggunakan santan kara yang siap jadi atau pakai kelapa yang masih kelapa mentah juga bisa, kemudian diambil santannya. Tapi sekarang ibu-ibu kan maunya instan cepat jadi bisa pakai kara.
Gunting deh. Gunting deh lah. Digunting pelan-pelan di mukanya. Ya. Oh ya Bunda, kebetulan saya juga ibu rumah tangga. Oh iya, Saya ada punya ini guntingnya. gunting. Oh iya. Alhamdulillah mempercepat. Iya. Pelan-pelan aja Bunda. Ya. Jadi ini biasanya Pakai santan yang Santan, diremas. iya. Jadi kita pakai Iya, santan iya, instan. soalnya suka Bukannya nah, agak ribet. Bukan juga Bunda, ini Terlalu yang banyak. Ian bilang tadi ini ibu-ibu semua nih paling suka yang namanya instan-instan. Iya. Cuman kalau lupa Padahal- gunting nggak jadi. Enggak Bunda, kita kan kangen sama yang namanya original, Iya. asli-asli. Kecantikan saja kita suka yang original Bunda. Betul. Kalau plastik-plastik beda ya Bunda ya. Butuh perawatan. Wah. Dan biayanya agak mahal. Luar biasa mahal, super Iya. mahal. Ya. Ini ibu-ibu dicampur Pelan-pelan aja Bunda. santan. Ini terlalu Ya, kalau agak kental. kental bisa ditambahin air. Ya. Kita, ya. Ada kuah. Pokoknya dia tuh teksturnya pas gitu Bunda. Pas Iya. ya, tidak terlalu kental, tidak terlalu cair. Ya. Aku di tas. Setelah itu Bunda, Ya, setelah itu sudah ada daunnya. Ini perlu buatnya pakai mal, biar bentuknya sama. oh pakai mal. Ditambah aku sudah. Pakai mal. Jadi kita buat apa? Potongan bisa dari kayu Kami atau aku di tas putih di pinggir itu. bisa dari potongan kayu atau bisa pakai itu pelapa pisang yang dibuat seukuran selera kita. Mau yang agak besar atau agak kecil sesuai selera kita. Ya. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam, ukur ke dalam daun pisang ini. Iya. Maaf, minta. Oh iya. Oh, Ya. jadi pembuatannya ini unik sekali pemirsa. Iya. Mungkin supaya Pakai semuanya sama, mal, iya. supaya takarannya sama. Takarannya terus sama gunakan dan uang juga cetakan tidak mudah pecah ini daun. Kalau kita lipat-lipat saja kadang suka pecah. dan itu suka apa nama tembus Iya. adonannya dan Iya. itu tidak jadi, bajongkonya kurang bagus. Jadi harus pakai mal. Ibu-ibu Ada diukur mal sesuai selera. Kalau ibu kepingin yang agak lebih panjang dikasih panjang, kalau pingin yang kecil-kecil saja dikecilkan biar cantik. Lalu Setelah itu Bunda. ya setelah itu dimasukkan ke daun pisang yang sudah dipotong seukuran ini. Ibu tolong praktekkan pembuatan daunnya. Ya. Ya. Daun dimasukin ini baru Ya. dilipat ini. Bu. Ya, pelan-pelan, Bu. Bunda, Dibungkusnya Bunda. pelan-pelan karena yang penonton baru pemula. Nah, penonton kan istilahnya seperti saya ini yang belum Iya. seumur hidup nggak pernah bikin ini barang Bunda. Oh iya. Saya ini seumur hidup jangankan ini, wajib aja saya nggak tahu bikin. Duh, buset, muncrat Bunda. Pelan-pelan. Saya aduk ya Bunda ya. Iya, Iya. dibantuin mungkin Mbak Ian sambil dibantuin. Ya, ini pura-puranya di bawah api Bunda ya. Ini belum di ini, Oh, belum? Mbak. Iya, Oh, ini enggak boleh ya? belum diaduk tapi belum tidak dikasih api Oh, dulu. jadi Nanti belum boleh dikukus. dipemanas ya? Iya. Ya. Oke. Ya, sambil diaduk kita siapkan daunnya. Daunnya. Nah, jadi dia harus cair begini Bunda ya? Iya, lebih- Setahu lebih saya cair. dia harus Tambah lagi. kental. Ternyata dia harus cair seperti Cair ini. lagi, Oh, Bunda. cair lagi? Iya. Ah, saya salah sambung berarti. Iya. Selama ini saya salah sambung, saya punya pikir agak kental Kalau Bunda. kental dia keras, Bu. Oh. Iya, pas. Jadi dia begini Bunda? Iya, Masya iya. Allah. Ini kalau daunnya tidak bagus berarti tembus Bunda ini. Iya, makanya harus pakai mal. Silakan Bu. Nah, ini Kemudian- gulanya, gula. Dimasukkan gula merahnya. Gula merahnya. Iya. Iya. Gula merah Sesuai bisa. selera. Iya, Iya, kalau iya, mau manis manisnya. dibanyakin. Terus baru di- Tapi bagusnya gula ini disuir-suir biar cepat. Oh iya, digerus Ah, pakai digerus, pisau, iya. jadi dia agak sedikit kasar, halus-halus kasar gitu. Jadi dia pas. Tapi kalau pingin tekstur gulanya keras berasa, boleh yang dipatah-patah saja, tidak usah digerus-gerus. Dipatah-patah, oh iya salah. Iya. Kemudian nanti dituang ya Iya. Bunda ya? Iya, nanti Boleh nggak saya tuang aja, kita Boleh, nggak memperlihatkan ke pemirsa saja. Saya mau lihat keahlian, kemahiran dari Bunda kita yang satu ini. Kalau Ian pasti belepotan sana sini, tapi Bunda pasti tidak, saya yakin. Oh, dimasukin juga Iya. seperti ini Bunda. Jadi tidak Iya. dua ya Bunda? Iya, bisa. Nah, kayak gini pemirsa. Iya. Jadi bukan dari tengah, tapi memang dari pinggirnya. Terus ditutup. Lalu ditutup.
Iya, Terus kemudian dikasih selendang piting. sedikit. Oh, selendang, pakai selendang Iya, lagi. Pakai Luar selendang biasa. lagi ya. Kemudian Baru pakai peniti. disematkan dengan peniti. Biting namanya biting. Peniti dari kayu namanya biting. Peneti dari kayu namanya biting. Iya. Ya, ini bisa Hasilnya. Maka seperti ini, setelah itu dikukus ibu-ibu kurang lebih 15 menit ya. Iya. 15 menit, maka jadilah seperti ini. Mungkin bisa Iya, dibuka, bisa lihat dibuka hasilnya. satu. Silakan Bunda dibuka Bunda, silakan Bunda dibuka di atas ini aja. Iya, iya. Minta maaf. Ya, di sini. Nah, itu hasilnya bajongko kita. Luar biasa. Kukusnya berapa menit Bunda? 15 menit kurang lebih. 15 menit sudah jadi panganan seperti ini. Jadi kalau bunda-bunda yang sibuk-sibuk bekerja, mungkin jangankan wanita karir, ibu rumah tangga pun sibuk karena banyak sekali agenda yang harus dikerjakan. Pagi ngantar anak sekolah, belum lagi pulang mesti setrika, nyuci dan lain sebagainya, nyuci piring dan banyak sebagainya. Kemudian menyusun menu buka puasa. Aduh, banyak sekali. Mungkin ini bisa bikin pas jam 4. Ya. Itu bisa jadi. Iya, Bisa bisa pas jam jadi. 4 siap untuk berbuka takjilnya. Subhanallah, Luar biasa. luar biasa Kalau sekali. bubur sumsum aroma daun pisangnya kurang terasa. Kalau bubur Hampir sumsum, mirip seperti ini, tapi kan gulanya cair kemudian dituangin, kemudian kurang berasa iya, aroma iya. daun pisangnya. Yang bikin dia beda rasa adalah aroma daun pisang Iya, itu. betul. Mungkin ada Bunda mau sharing-sharing juga dengan pemirsa, apa sih mungkin ada keunggulan lain dari Bunda punya kebiasaan membuat ini? Ada maksudnya kebiasaan-kebiasaan apa? Biasanya kalau orang buat sesuatu tuh biasa kalau wajib itu kan orang beda-beda ya. Ada yang betul-betul lembut sekali, ada juga yang setengah-setengah mateng. Jadi kalau makan tuh nyas-nyas di gigi gitu. Iya Allah sok atuh ini kayak kita punya dulu kan cantik senyum manis. Itu dia. Jadi kira-kira mungkin Bunda ada punya ini beda dikit atau sama aja seperti yang lain? Pembuatan dari bajongko ini sama aja seperti yang lain? Sama Kalau aja. pembuatan bajongko mungkin sama saja, tapi ada juga yang adonan yang ini dikentalin dulu di atas api, Nah. jadi tidak cair begitu, bisa dikentalin dulu untuk mencegah kalau misalnya ada daun Daunnya yang yang sobek. bocor, Iya. itu tidak usah diganti karena adonannya lebih kental, jadi dia agak susah merembesnya. Tapi kalau cair begini ada daun yang pecah itu dia cepat merembes dan kita butuh hati-hati. Tapi kalau misalnya adonan ini dikasih kental dulu di atas api, itu kita akan lebih hemat daun. Hemat daun. Iya, dan bagi pemula tidak perlu ganti-ganti daun. Iya. Itu mungkin salah satu tipsnya. Bunda selain jago buat kue-kue seperti ini, nah Bunda biasanya buat apa juga biasanya kalau untuk berbuka puasa? Kita sharing Bunda, karena kita Iya. punya tema ini tentang cantik itu indah. Ih, temanya luar biasa gitu kan? Apalagi saya punya bunda-bunda di sore hari ini semuanya nuansanya serba pink alias merah, kemudian dikombinasi dengan warna putih, suci, bersih. Nah, mungkin Bunda biasa di rumah itu, biasa Bunda ini usahanya apa? Atau hanya ibu rumah tangga saja kah? Penjual kue. Bunda penjual kue. Kalau Bunda yang satu? Ini guru. Saya punya ibu guru, siap, saya berdiri di sebelah. Gak macam-macam sokol sama ibu guru, bener sumpah deh. Oh nanti dijewer. Subhanallah. Bunda ini bidang studi apa? Fisika. Waduh, subhanallah luar biasa sekali. Dalam Al-Quran, kalau mau dibilang Al-Quran itu merupakan warisan yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Al-Quran itu sendiri banyak sekali panduan-panduan ilmu pengetahuan. Ya Bunda ya, peneliti-peneliti kita itu juga zaman bahela, zaman dulu itu selalu panduannya Al-Quran, lokomotifnya Al-Quran. Bunda bisa sharing-sharing, Bunda sebagai seorang ibu guru. Sebagai seorang ibu guru muslimah itu seperti apa sih Bunda? Sesuatu yang sukses, anak-anak muda yang sukses itu tergantung dari gurunya. Bunda, saya ini juga guru Bunda, tapi nggak kesampaian. Disuar Bunda. Gimana sih caranya Bunda kita bisa memberikan animo atau ketertarikan kepada murid-murid kita? Apalagi Bunda ini fisika, aduh swear Bunda, saya mumet. Kalau mau dibilang lompat jendela, aduh jangan contohin deh. Kalau mau bilang lompat deh Bunda. Itu gimana caranya Bunda memberikan istilahnya rangsangan buat anak-anak tuh, motivasi agar mereka tuh mau loh. Ini loh fisika luar biasa sekali. Simple. Baik, jadi mungkin mata pelajaran fisika ini buat anak-anak sekolah itu jadi momok. Tapi sekarang itu belajar fisika itu lebih asik karena belajar fisika itu kita lebih berhubungan dengan alam sekitar kita, dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya perubahan wujud, misalnya beras, kemudian dimasak jadi nasi. Itu sebetulnya sudah terjadi perubahan fisika. Subhanallah. Dari benda padat menjadi
benda yang cair. Jadi nasi yang beras yang tadinya padat kemudian dikasih kalor api, kemudian dia berubah bentuknya menjadi lembut. Nah, itu sebetulnya fisika, pelajaran fisika tiap hari kita alami. Cuman karena mau kita fisika itu dengan hitung-hitungan yang ribet, akhirnya anak-anak menjadi takut. Padahal kalau dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu akan luar biasa. Seperti proses yang begini juga sebetulnya proses fisika sebenarnya. Iya betul ya, balance kiri kanan, pencampuran sehingga dia bisa jadi mix kayak gitu tuh kan butuh sesuatu yang istilahnya kombinasi atau takaran yang pas ya Bunda ya. Nah, sebagai seorang guru fisika muslimah, luar biasa sekali. Bagaimana caranya Bunda bisa menyampaikan dengan komunikasi? Bagaimana sih Bunda biasanya kalau Bunda menyapa anak-anak di sekolah sebagai seorang yang muslim dengan hijabnya yang begitu luar biasa sederhana tapi bersahaja, itu biasanya gimana tuh Bunda kebiasaannya? Subhanallah. Terima kasih. Jadi biasanya kalau pertemuan dengan anak-anak itu biasanya kita menyapa, memberi salam, kemudian sama anak-anak yang hebat. Hari ini kita akan belajar menjadi generasi hebat masa depan. Itu motivasi awal yang selalu kita berikan supaya anak-anak itu menjadi tertarik ketika kita masuk. Jadi dia tidak, waduh ibu fisika sudah masuk ini pasti banyak hitungan begini-begini, tidak. Ya, jadi motivasi awal kepada anak itu penting agar apa yang kita sampaikan ke belakangnya itu menjadi menarik. Jadi awal masuk tidak dengan kita membawa rumus-rumus yang ribet yang bikin anak jadi bosan, tapi bagaimana kita merangsang dia untuk tertarik dengan apa yang kita akan berikan nantinya. Luar biasa sekali. Jadi istilahnya itu berikan sugesti baik dengan sapaan Bunda ya. Jadi Bunda selalu anak-anak yang hebat. Nah, itu sugesti paling bagus sih Bunda ya. Jadi akhirnya anak-anak dengan merasa diri bahwa memang mereka tuh hebat. Padahal dalam hati mereka sendiri, saya hari ini tidak terlalu kuasai bab kali ini ya. Tapi karena dengan sapaan Bunda begitu luar biasa kepada anak-anak yang hebat, makanya timbul rasa percaya diri dengan sugesti tadi. Bahwa mereka semua itu hebat dan akan menjadi generasi hebat ke depannya. Subhanallah. Sapa Ramadan pencerah hati. Subhanallah, terima kasih Bunda dengan sharing-sharingnya. Tapi kita nanti tetap sharing-sharing Bunda ya. Jadi mungkin mic-nya bisa dipegang, silakan Bunda. Terima kasih banyak buat Bunda yang tercinta. Kita sudah sharing-sharing pembuatan bajongko atau bubur sumsum. Ya gitu aja, bubur sumsum. Tapi di sini kalau bajongko kan menggunakan pisang. Dan baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah masuk pada segmen kuis. Kali ini kita mengundang pemirsa di mana saja berada untuk insya Allah bisa membawa pulang salah satu kupon yang ada pada kami. Jadi kupon di sini adalah kupon dari Bandung Jeans dan juga dari Dompet Duafa seperti tadi Ian sudah sampaikan di awal tadi. Dan insya Allah jika Anda mengikuti perbincangan kami, sharing-sharing kami di kesempatan kali ini, Anda pasti tahu kira-kira apa sih yang kami perbincangkan. Nah, karena kali kita bicara ini semuanya tentang wanita. Oke, kayaknya sudah ada yang tersambung. Sekali lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh cinta. Ikhlas berbagi karena Allah. Ikhlas berbagi karena Allah. Dengan Bunda siapa di mana? Umi di Bobo. Umi. Ya. Apa kabar Umi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah siap kue lebaran belum? Sudah. Bisa dikirim satu ke sini? Ya. Itu maunya. Tujuan ya Umi ya. Oke Umi, sudah siap dan pertanyaan saya? Sudah. Oke. Ya, oke. Yang akan kami tanyakan kesempatan ini tentang tema ya. Tema kita di hari ini adalah, di hari ke-27 ini adalah A. Peduli terhadap problematika umat. Itu ya yang A-nya. B. Senyum, cantik, indah, dan sedekah. B. Ya? B. Yakin Umi? Yakin. Sok atuh, silahkan Bandung Jeans besok diambil ya. Ya, kalau lama-lama hangus Umi. Ya. Ya, besok diambil ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Umi yang sudah berhasil membawa pulang Bandung Jeans, Bandung Jeans, kupon Bandung doa itu Ibu Devi bisa marah Ian tuh ya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh cinta. Ikhlas berbagi karena Allah. Ikhlas berbagi karena Allah. Dengan Bunda Saha, dengan Bunda siapa di mana? Bunda Nabila. Bunda Nabila. Iya. Di mana ini Bunda? Di Osmo. Osmo. Iya. Baru pertama ini ya Bunda ya? Iya. Oke. Bunda standby ya. Saya tanya persatu pertanyaannya Bunda ya. Iya Ibu. Oke. Salah satu penyakit hati dalam diri seseorang. Nah, ini penyakit hati nih.
Saya mau sharing-sharing sama bunda-bunda saya juga nanti tentang penyakit hati. Salah satu penyakit hati dalam diri seseorang, A. Ria, suka menyombongkan diri, tidak suka melihat orang lain bahagia. Itu A, Bunda ya. B. Istiqomah dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu. Yakin? Yakin, insya Aku Allah. yakin. Dan Bunda siapa ya? Lupa tadi Ian. Bunda Nabila. Bunda Nabila. Besok diambil Bunda ya. Iya. Kalau lama-lama nanti hangus. Ini punya Ibu ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Bunda ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik. Sapa Ramadan pencerah hati. Nah, tadi kan Ian sudah bilang tadi itu kan, kita sudah sharing-sharing dan alhamdulillahirabbil alamin kita udah ikuti dari awal kita punya perbincangan di acara Sapa Ramadan itu dari mulai tema marhabannya Ramadan. Bunda, mungkin Bunda selalu menyaksikan acara kami ya, insya Allah ya, pasti ditonton Bunda ya. Salah satu dua orang pasti ada yang nonton. Ya salah satu dua orang, insya Allah pasti ada yang nonton. Kemudian kita punya tema pertama itu tentang marhabannya Ramadan, ada juga tentang agar Ramadan kita sukses. Kita berharap sekali kalau bisa kita punya Ramadan itu bisa sukses Bunda ya. Amin, amin ya robbal alamin. Subhanallah. Mungkin ada bunda-bunda yang ingin sharing sama Ian, sama pemirsa semua di rumah. Kira-kira bagaimana sih perjalanan selama bulan Ramadan ini, perjalanan ibadah kita selama bulan Ramadan ini? Apakah sudah, mungkin ada yang sudah merasa kayaknya cukup, sudah penuh tabungan amal ibadahnya? Kalau Ian merasa kayak belum? Kalau Ian nih rasanya kayak belum, gimana Bunda? Yakin? Saya minta Bunda di sebelah deh. Tapi Bunda saya kayaknya menyimak saya. Kita ngobrol Bun, terima mic ya, kita ngobrol. Ya. Gini Bun, kadang-kadang kan sebagai seorang wanita pekerja Bunda ya. Bunda ini kan pekerja juga kan. Kelemahan kita itu kita tidak bisa setiap menit, detik dekat dengan anak-anak kita. Itu kalau ngomong kayak gitu kayaknya menangis sih Bunda ya. Ya betul, betapa bahagianya seorang ibu rumah tangga ya Bunda ya. Karena punya waktu yang luar biasa, bisa melihat perkembangan anak-anak, kemudian menjadi anak-anak itu bisa menjadi sukses dalam sekolahnya. Kalau menurut Bunda sendiri bagaimana? Bunda sebagai seorang wanita pekerja, kemudian tapi anaknya sukses, karena dia punya anak tuh juara 2 ya Bunda ya? Ya Bunda mungkin sok kita sharing-sharing Bunda sok. Sudah nyala Bunda, sudah langsung ya. Itu gimana tuh Bunda bisa membagi waktu dengan rutinitas pekerjaan, kemudian dengan aktivitas majelis taklim, kemudian juga sampai anak didikannya luar biasa, menjadi anak yang soleha, berhijab pula, kemudian mendapat prestasi yang luar biasa. Bunda sharing-sharing ya. Alhamdulillah, saya rasa terlalu berlebihan ya Mbak Iya. Subhanallah. yang segala-galanya punya Allah ya. Gini aja, itu kita untuk urusan anak kita dahulukan, urusan di dalam rumah ya, di samping itu juga untuk di luar rumah juga penting. Tapi apa-apa yang untuk urusan anak, untuk kita harus selalu bertanya tiap hari, ini ada PR sayang hari ini gitu. Saya suka lupa Bunda. Ya, terus Bunda, yo. Terus gimana di sekolah hari ini? Kebetulan anak sama-sama ya baru mau masuk. Bocoran Bunda. Lanjutannya. Bunda, ya. Jadi ini mungkin tempat baru, nanti kita bisa bertanya suasananya bagaimana, apakah menyenangkan atau bagaimana di sana gitu. Terus setiap hari ya kita pantau perkembangannya. Terus pergaulannya juga penting, karena untuk sekarang ini untuk pergaulan kita harus melihat ya, karena agak-agak sedikit untuk pergaulannya ya dengan teman-temannya, jangan sampai mengikuti teman-teman yang mungkin kurang bagus untuk pergaulannya gitu. Ya seperti itu Bunda ya, berarti intensitasnya di sini dibutuhkan bukan istilahnya kualitas ya, bukan kuantitas ya. Berapa waktu lamanya, berapa waktu ya? Berapa waktu? Yang penting kuantitasnya. Selama kita bertemu, kita bertanya kegiatan apa, kita juga bisa melakukan kegiatan kita, misalnya kegiatan kita apa aja ke kantor, misalnya seperti Mbak Ian. Kalau aku sih agak part time ya, artinya nggak harus selalu tapi di tetap kantor. Bekerja di luar rumah ya. Iya, kadang ada kegiatan juga organisasi, ada beberapa organisasi gitu. Subhanallah, luar biasa sekali Bunda ya. Jadi tapi luar biasa sekali, kadang-kadang melihat anak-anak yang berprestasi itu memang terlihat sekali dari bundanya ya, orang tuanya di belakang. Setuju nggak Bunda-bunda? Setuju. Bunda-bunda diam-diam aja Bun, sharing sama Ian Bun. Iya kan, bisa nimpali apa yang Ian sampaikan bisa ditimpali. Kayaknya begini bagusnya Mbak Ian, kayaknya gini bagusnya Bu, kan lebih seru gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai ibu itu kadang-kadang juga contoh kalau kita sebagai
suka menyampaikan, suka berkomunikasi dengan orang lain. Kadang-kadang kita pengen anak kita tuh seperti kita. Ternyata 180 derajat Bunda, beda jauh. Anak saya manis di belakang aja, tidak suka seperti bundanya. Mungkin ada bunda-bunda yang ingin sharing sama saya. Apakah kita memaksakan kehendak kita kepada seorang anak kita itu apakah pantas? Apakah bagus dalam perkembangan dia, perkembangan emosinya dia, perkembangan IQ-nya dia dan lain sebagainya, SQ-nya dia. Kalau menurut bunda-bunda gimana? Ada yang mau sharing sama saya? Ada bunda-bunda yang mau sharing mungkin? Oh, bunda di ujung, silahkan. Kita bisa sharing-sharing bunda. Kadang-kadang saya gitu, bunda saya suka gemes. Karena kan bunda lihat sekarang istilahnya kalau mau dibilang lahan pekerjaan jadi master of ceremony, kemudian bisa jadi calon-calon sinetron, kemudian macam-macam itu sudah sangat luas sekali bunda. Nah, tapi kalau mau dibilang anak-anak kita kan tidak akan sama dengan kita bunda ya. Orang kata bilang buah jatuh tuh tidak jauh dari pohon, ini mah jauh tuh bunda, itu gimana ceritanya bunda? Baik, ibu-ibu semua, saya kebetulan guru juga. Subhanallah ya. Saya minta bunda berdiri aja deh, karena kalau ibu guru kan biasa di depan sama anak-anak, ya setuju ya bunda ya? Iya, silakan bunda. Baik ibu-ibu semuanya, kalau saya seperti yang disampaikan Mbak Ian tadi, kalau saya itu lebih suka untuk anak yang masih usia dini itu kita memaksakan sedikit kehendak kita ya. Gitu. Memaksa dulu, jika kebiasaan itu baik, itu dipaksa dulu tidak apa-apa. Nanti lama-kelamaan yang dipaksa itu kalau dia sudah terbiasa, apalagi itu adalah baik ya. Insya Allah nanti dia akan berbuah baik. Saya kasih contoh saja, anak saya kebetulan juga ada di studio juga. Anak saya umurnya 9 tahun hari ini. Dulu waktu dia masih kecil, saya paksakan untuk hafal Quran. Saya paksa terus. Sampai anaknya bosan, sampai marah-marah, aduh malas nih sama Umi. Tapi tidak apa-apa, saya paksakan terus. Waktu saya kasih tidur, saya bacakan Al-Quran. Mulut saya capek, saya gantikan HP, saya gantikan iPen dan lain-lain. Dan waktu berjalan, ternyata anak saya alhamdulillah bisa hafal Quran ya. Walaupun hari ini, alhamdulillahnya sudah 3 juz. Subhanallah. Ada di sini bunda? Ada. Bisa saya minta ke depan siapa ya? Muhammad Hafiz Zikri. Quran ya? Bisa tidak nih? Bisa mana yang mana itu? Bisa dek? Subhanallah, Hafiz Quran, bisa ini lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sama Bisa, bunda. Coba bunda, ini bunda. namanya Muhammad Zikri, tapi dia di SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Muttaqin. Oke. Ini sudah pernah juga tampil di MTQ tingkat provinsi Oke, ya. subhanallah ya. Abang mau silakan, baca? silakan. Iya, bisa coba bunda? Bisa? Hafalan saja. Hafalannya sayang, hafalannya saja boleh? Semua mau dengar? Ya, silakan sayang. Ayo sayang. Atau di sini aja. Di sini sama Anti, di sini aja sama Anti Ian. Di sini aja. Aduh. Oke, jangan malu-malu, semua pemirsa mau lihat. Wow. Ya. Bunda di sini aja, di samping. Ya, silahkan. Ayo dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmus thaqib. Kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya.
Jadi memang kalau kita memaksakan kehendak, orang tua memaksakan kehendak kepada putra putri kita, kalau yang baik, kenapa tidak Bunda ya? Iya. Jadi selama ini yang saya lakukan memang seperti itu ya. Ternyata di banyak tempat, di banyak referensi itu juga dianjurkan. Jika anak usia dini misalnya dia melakukan hal-hal yang tidak baik, terus kita biarkan, maka dia akan ikut terus dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Tapi jika itu kita lakukan dengan hal-hal yang baik, memang harus dipaksa ya, dipaksa ngaji, dipaksa sholat, memang harus dipaksa dulu baru itu bisa terbiasa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Walaupun kemauan belum ada, kita maksa saja. Insya Allah itu dia akan berbuah manis. Bukan cuma ini ya, walaupun usia yang lebih kecil juga bisa. Tapi kalau itu sudah dibiasakan oleh bunda-bundanya ya, insya Allah bunda-bunda soleha yang ada di sini, saya yakin sekali anak-anak kita semua insya Allah jadi penghafal Quran ibu-ibu ya. Amin. Dan ada hal lain yang perlu kita ingat juga, misalnya ada banyak waktu mereka bermain ya, kita berusaha untuk memang banyak bersabar, bagaimana kita ajak anak-anak supaya di sela-sela waktu bermainnya yang begitu padat menurut mereka ya, tapi kita selalu berusaha untuk mengajak dan mereka bisa membacakan Al-Quran setiap harinya. Dan itu saya yakin sekali insya Allah bisa menjadikan anak-anak kita anak-anak yang penghafal Quran, insya Allah jadi anak-anak yang soleh dan bisa menjadi anak-anak yang dibanggakan untuk masa depan. Itu berapa 3 juz itu berapa lama melatihnya? Kalau anak saya yang besar ini dia waktu umur 7 tahun pas itu 1 juz. Tapi itu dia belum bisa baca Quran. Jadi saya bacakan saja, dia dengar, dia hafal saja. Tapi setelah kelas 2 itu diajar terus, alhamdulillah sekarang sudah bisa baca Quran. Dan saya juga kasih belajar juga sama Ustadz penghafal Quran yang ada di Tahfiz Quran Nur Sa'adah di Masjid Raya. Jadi bunda-bunda juga bisa bawa anak-anaknya ke sana. Saya juga sudah bawa anak saya ke sana. Nur Sa'adah. Nur Sa'adah. Saya kalau di rumah cuma saya yang ajarkan. Tapi kan kita bisa mencari ustadz yang lain yang lebih bagus dari kita untuk bisa membina anak-anak kita. Dan bunda-bunda cantik-cantik pasti anak-anaknya lebih hebat dari yang ini. Subhanallah ya. Tidak ada kata yang tidak hebat ya. Setiap ibu pasti yang melahirkan tentu akan membanggakan anaknya. Tidak ada satu orang bunda pun yang tega melihat anaknya tidak dikatakan tidak bagus. Atau orang lain ya seperti Bunda ya. Apalagi kalau kita punya bunda contoh seperti ini. Saya yakin setiap bunda-bunda ini punya pribadi-pribadi yang luar biasa yang bisa mengunggulkan putra-putri di rumah. Ya salah satu contoh kita punya bunda seperti ini. Ya kan? Anak bisa hafiz Quran dengan usia masih sangat muda seperti ini. Kalau mau kita lihat kita yang tua-tua kayak gini aja, kalau kita ngaji kadang-kadang tajwidnya suka lari Bunda. Ini berhenti apa terus ya? Ini stop apa lanjut ya? Ini kan bisa beda maknanya. Saya mesti nyambung dari mana ya? Ya kadang-kadang seperti itu Bunda. Itu hal yang sangat-sangat sering kita alami. Dan terkadang seperti itu. Tapi sangat bersyukur sekali alhamdulillah kalau ada bunda-bunda yang dalam artian pemikirannya modern tapi masih juga memperhatikan istilahnya akidah agamanya kepada anak-anak ditanamkan seperti ini menjadi pribadi-pribadi muslim yang luar biasa sekali Bunda ya. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya loh Bunda. Dan Bunda ini guru bidang studi. Saya guru bidang studi biologi. Nah ini saya paling suka namanya biologi, bedah-bedah gitu kan Bunda. Loh kok malah suka bedah-bedahnya aja. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bunda ya. Ini ada siapa namanya? Zikri. Zikri. Terima kasih banyak ya Dek ya. Kalau boleh tahu nih, Antian mau tahu dulu sama pemirsa mau tahu besok mau jadi apa nih? Dokter. Dia ke sana bilang sama pemirsa. Dokter. Mau jadi seorang? Dokter. Insya Allah. Semoga cita-citanya ini diaminkan kita semua ya dan tentunya dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih adik. Terima kasih sayang. Nah luar biasa sekali kita punya adik tadi. Sapa Ramadan pencerah hati. Tentunya seperti tadi yang Ian sudah sampaikan, setiap bunda-bunda kita, syukur alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala putra-putri kita di rumah dengan segala macam karakter yang unik-unik Ibunda ya. Terima kasih banyak bunda-bunda saya yang saya cintai ini dari Posimata Kota Kupang Rayon 3. Terima kasih banyak Bunda ya sudah hadir di Studio 2 TV Nusa Tenggara Timur, sharing-sharingnya dengan Mbak Jongko alias apa tadi Bunda? Bubur sum-sum. Subhanallah, terima kasih banyak.
Saya punya bunda-bunda juga, ada banyak sekali guru di sini, luar biasa. Tentunya kita berdoa sama-sama, kita punya putra-putri menjadikan Srikandi atau khalifah-khalifah Islam yang luar biasa di masa depannya. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya semua pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya apa yang sudah kami sharing dengan Anda dapat Anda metik manfaat, karena sangat sederhana sekali kalau kita berbicara tentang senyum, cantik, itu indah dalam Islam tentunya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih bagi semua sponsor yang sudah mendukung acara kami ini, Bandung Jeans, Dompet Duafa, Tiara Sablon, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Dan busana yang saya pakai, Kitong Pung Butik, terima kasih banyak sudah mensponsori acara Sapa Ramadan di kesempatan kali ini. Akhirul kalam, saya Ian Asmara, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.